Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Hafizatul Fatinisa. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Hafizatul Fatinisa dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024005. Oke, di video kali ini aku akan membahas materi tentang pendidikan dan teori manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Selamat menyaksikan dan semoga kalian memahami seluruh penjelasan dari aku. Bye-bye, selamat menonton. Enjoy for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kalian semua. Oke, bye-bye. Enjoy for watching. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah cabang ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat, tujuan, dan proses pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan persiapan individu untuk hidup bermasyarakat. Tujuan pendidikan sangat beragam, mulai dari pengembangan individu secara utuh, persiapan untuk bekerja, hingga pembentukan masyarakat yang lebih baik. Mengapa filsafat itu sangat penting? Mengapa filsafat pendidikan itu penting ya? Yang pertama, membantu pendidik merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih jelas dan relevan, serta memilih metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua adalah membantu peserta didik memahami makna pendidikan dalam hidup mereka dan menjadi pembelajar yang aktif. Dan yang ketiga, membantu pembuat kebijakan merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat adalah membantu masyarakat memahami pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Nah, teman-teman, filsafat pendidikan ini memiliki beberapa aspek penting, yaitu yang pertama adalah ontologi pendidikan. Apa sih ontologi pendidikan? Ontologi pendidikan membahas tentang hakikat pendidikan itu sendiri, apa yang dimaksud dengan belajar, mengajar, dan pendidikan. Nah, yang kedua adalah epistemologi pendidikan. Apa sih epistemologi pendidikan? Epistemologi pendidikan adalah membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan melalui pendidikan, serta apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Yang ketiga adalah aksiologi pendidikan, membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nah, teman-teman, selanjutnya nih ada aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Terdapat berbagai aliran dalam filsafat pendidikan ini, yaitu yang pertama adalah perennialisme. Perennialisme adalah menekankan pada nilai-nilai universal dan pengetahuan abadi. Yang kedua adalah progresivisme, yaitu menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah realisme. Realisme ini adalah menekankan pada realitas objektif dan pentingnya pengetahuan yang faktual. Nah, yang keempat ada idealisme. Idealisme menekankan pada pengembangan potensi spiritual dan moral individu. Yang kelima adalah eksistensialisme. Apa sih eksistensialisme itu? Yaitu menekankan pada kebebasan individu dalam memilih dan menentukan makna hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik yang digunakan untuk mengelola lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa teori yang sering diterapkan dalam teori manajemen pendidikan. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, yang ketiga adalah teori modern, yang keempat adalah teori manajemen berbasis sekolah, yang kelima adalah teori manajemen kurikulum, dan yang keenam adalah teori sumber daya manusia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi pendekatan dalam manajemen pendidikan. Pendekatan dalam manajemen pendidikan mencakup berbagai cara dan strategi yang digunakan untuk mengelola lembaga pendidikan secara efektif. Terdapat ada beberapa pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu dengan yang pertama,
Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek administrasi dan birokratif dalam pengelolaan pendidikan. Fokus utamanya adalah pada pengukuran dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional lembaga pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan peserta didik dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa jika peserta didik merasa senang dan sejahtera, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Ketiga adalah pendekatan sistem. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai sistem terbuka yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan hubungan antar unsur-unsur tersebut agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Nah, yang keempat ada manajemen berbasis sekolah. Nah, yang keempat ada manajemen berbasis sekolah. Yang keempat adalah manajemen berbasis sekolah. MBS memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dalam proses pendidikan. Yang kelima adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan dengan mendorong partisipasi aktif dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Diharapkan dapat tercipta suasana belajar yang lebih demokratis dan inklusif. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa ditonton, jangan lupa like, komen, subscribe, and share kepada teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa mengisi soal yang telah aku sediakan di kolom deskripsi, oke? Oke, semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Thank you.